Halo teman-teman, kita lanjut belajar pneumatik. Kali ini kita akan belajar elektropneumatik. Oke, sekarang kita coba membuat rangkaian elektropneumatik. Misalnya ada sebuah sistem yang mempunyai cara kerja atau siklusnya A plus, B plus, B min, A min. Oke, kita akan membuat sebuah rangkaian elektropneumatik yang mempunyai cara kerja A plus, B plus, B min, A min. Oke, kita rangkaian pneumatiknya dulu menggunakan silinder double acting. Oke, untuk valve-nya menggunakan katup 5/2. Oke, terus kompresornya kita pasangi air service unit. Untuk yang nomor 1 ini langsung dihubungkan dengan air service unit. Yang 2 dihubungkan ke silinder. Untuk katupnya kita pakai double solenoid. Oke, kita labeli dulu. 1A1 untuk solenoid 1, 1A2, 2A1, 2A2. Untuk label ini bebas ya penamaannya. Yang penting antara valve 1 dengan valve 2 ini alamatnya beda. Oke, kita kasih sensor di silindernya. Diklik 2 kali. Sensor A min, A plus, posisi A plus untuk mendeteksi silinder maksimum. Oke. Silinder B juga. Sensor B min, sensor B plus. Ini kasih 0 untuk posisi minimum, 100 untuk posisi maksimum. Oke, jadi sensor A min ini untuk mendeteksi posisi minimum dari silinder, A plus untuk mendeteksi posisi maksimum dari silinder. Untuk yang B juga sama. Oke, sekarang kita rangkaian elektropneumatiknya. Pertama kita pakai power supply 24 volt, 0 volt. Lalu relay, push button, dan kontak NONC. Oke, kita rangkai.
Kita copy paste aja nanti biar mudah. Ini rangkaian pengunci biasa. Jadi ini dikasih label BB1. Digunakan untuk mengaktifkan K1. Kita kasih pengunci. Oke, selanjutnya yaitu untuk step 2. Rangkaiannya sama seperti yang sebelah kiri. Cuma bedanya di sini kita kasih NO. Dikasih NO dari K1. Karena K2 ini baru bisa bekerja ketika K1-nya sudah aktif. Prinsip kerjanya desain rangkaian elektropneumatik yaitu kita lihat cara kerjanya. Kan A+, B+, B-, A-. Berarti di sini ada 4 step ya. 4 step. Pertama A+, step kedua B+, step ketiga B-, step keempat A-. Berarti kita di sini membuat relay kontrolnya 4 step juga. Ini bisa kita copy. Nah, seperti ini. Jadi ini step yang pertama untuk A+. Ini untuk A+, untuk mengaktifkan 1A1. Yang kedua untuk B+, untuk mengaktifkan 2A1. Yang ketiga untuk B-, untuk mengaktifkan 2A2. Dan yang keempat untuk A-, untuk mengaktifkan 1A2. Oke, kita hubungkan dulu ke power supply, ke sumbernya. Ini K3, K4. Yang atas kita hubungkan juga. Kita kasih pengunci di setiap relaynya. Pengunci K2, pengunci K3, pengunci K4. Nah, selanjutnya yang atas ini adalah kita kasih sensor. Alamat sensor. Ini seharusnya tidak ada kontak lagi. Nah, yang pertama adalah alamat sensor A-. Jadi untuk pemberian alamat dari cara kerja ini, step yang terakhir atau sensor yang dideteksi di kondisi air yaitu A-, ini dipasang di step pertama. Nah, step keduanya kita pakai yang pertama A+. Step ketiga pakai yang B+, dan step keempat pakai sensor B-. Oke, kita kasih A+ di sini. Lalu yang ketiga B+.
Setelah itu yang keempat Bmin. Jadi untuk pemberian alamat sensor, step yang terakhir kita taruh di relay yang pertama. Nah, step yang kedua A plus kita taruh di relay yang kedua. Begitu juga sensor berikutnya. Terus untuk yang bawah, syaratnya untuk K2 aktif adalah harus menunggu K1 aktif terlebih dahulu. Jadi di sini kita kasih K1 NO. Jadi K2 tidak bisa aktif jika K1 belum aktif. Yang ketiga juga sama. Di sini kasih alamatnya K2. Yang keempat alamatnya K3. Dan yang ke-1 ini dikasih kontak NC untuk pemutus atau mematikan K1 menggunakan relay yang terakhir atau step terakhir, yaitu K4. Jadi nanti cara kerja dari relay ini akan bergantian. Pertama, K1 akan aktif terlebih dahulu, setelah itu K2, setelah itu K3, setelah itu K4. Ketika K4 aktif, maka keempat relay ini akan off secara bersamaan. Nah, sistem ini sering disebut dengan rangkaian semua hidup, semua mati. Ini merupakan contoh metode pembuatan rangkaian elektrokromatik yang paling banyak digunakan. Oke, selanjutnya yaitu solenoid. Kita masukkan alamat solenoid. Solenoidnya ada 4. Oke, kita pakai kontak NO dan NC. Kita copy paste aja biar cepat. Nah, untuk pemberian alamatnya kita kasih label dulu 1A1, 1A2, 2A1, 2A2. Nah, yang bawah kita hubungkan ke ground. Satu A1 ini adalah untuk yang step pertama untuk A+. Berarti A+ diaktifkan oleh K1. Berarti di sini kita kasih K1. Lalu selanjutnya B+. B+ adalah di step yang kedua, berarti K2. B+-nya yang 2A1. Berarti di sini K2. Lalu Bmin di step ketiga, berarti K3. Nah, karena ini rangkaiannya bekerja secara bersamaan, maka kita perlu interlock supaya 2A1 dan 2A2 ini tidak bekerja secara bersamaan. Jadi di sini dikasih NC-nya K3. Jadi begitu K3 aktif, maka 2A1-nya diputus oleh kontak NC dari K3 ini. Oke, kita hubungkan. Untuk yang amin juga sama, yaitu di step amin di step keempat ya. Berarti di sini K4 dan di sini dikasih interlock juga supaya tidak bekerja bersamaan. Oke, tinggal dihubungkan aja.
Sudah selesai, kita simulasikan. Posisi awalnya seperti ini, kita slow mo 15 second misalnya. Oke, PB1 ditekan, silinder bergerak A+, step pertama. Begitu menyentuh sensor A+, digunakan untuk mengaktifkan 21 dan silinder B bergerak maju. Setelah menyentuh B+, silinder bergerak mundur. Dan ketika K4 hidup, maka silinder A+ retract dan semua sistemnya mati. Oke, kita coba amati lagi. Nah, kita lihat ya, cara kerjanya relaynya aktifnya secara berurutan. Setelah aktif semua sampai K4, maka relaynya akan off semua dan siklus berhenti. Amati juga di selenetnya. Ketika K3 aktif memutus 21. Nah, ini. Begitu juga dengan ini K4. Nah, jadi sistem ini kerjanya cuma satu siklus saja. Kalau misalnya kita mau membuat cara kerja ini menjadi bekerja terus-menerus, kita perlu menggunakan satu relay lagi. Oke, kita coba supaya bekerja terus-menerus. Kita geser. Ini kita copy aja. Tetap kasih tombol off, PB off. Gunakan untuk mengaktifkan K5. Saya kasih pengunci. Nah, di sini yang awalnya PB1 kita ganti dengan K5. Oke, kita simulasikan. PB1 ditekan, sistem berjalan. Nah, begitu semua sistem mati, K5 masih tetap hidup, sehingga sistem bisa terus berjalan. Ketika PB off ditekan, maka sistem bekerja menyelesaikan siklus. Nah, dan sistem
berhenti. Oke, sekarang kita coba menggunakan timer. Jadi ketika posisi A plus B plus sudah maksimum, 3 detik kemudian baru B min A min. Jadi kita kasih timernya di step kedua. Step kedua berarti di sini. Ini kita geser. Timernya di paralel dengan K2, dengan step kedua. Kita kasih label timer 1 selama 3 second. Oke. Dan settingan waktunya kita seri dengan alamat sensor B+. Di sini kita kasih alamat T1, timer 1. Oke, kita hubungkan. Oke, kita coba simulasikan. Ketika sensor B+ sudah posisi maksimum, 3 detik kemudian baru silinder B mundur dan A mundur. Jadi menunggu timer ini waktunya habis, baru ketika sudah aktif maka sistemnya akan B min A min. Oke. Selanjutnya, misal kita hapus solenoidnya. Jadi cutupnya adalah single solenoid pengembali spring. Jadi kita di rangkaiannya tinggal merubah di sini. 2A2 ini dihapus. Oke, kita coba simulasikan. Kita tunggu waktunya habis. Setelah itu B min. Nah, jadi walaupun kita menghapus solenoidnya, sistem kerjanya tetap sama. Jadi keunggulan dari rangkaian ini, rangkaian kontrolnya ini, walaupun dia pakai double solenoid atau single solenoid, kita hanya perlu mengubah di rangkaian ini ya, rangkaian kontrol di solenoidnya. Untuk rangkaian kontrol yang utama sudah cukup benar, jadi tinggal merubah di rangkaian solenoidnya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.
Terima kasih.